Namaku Lee Cheng-eun. Aku percaya kepada Tuhan karena aku terkena penyakit. Dan setelah percaya, kondisiku membaik. Aku menikmati kasih karunia Tuhan. Dengan kehadirannya, aku sering merasa damai dan sukacita dalam hatiku. Selama tahun-tahun itu, aku menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, dan memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus, membantu orang bertobat dan mengakui dosa mereka. Roh Kudus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Banyak orang menerima nama Tuhan Yesus, lalu menikmati berkat serta kasih karunia-Nya. Halo? Suami saudari Liu sakit lagi. Hah? Kita akan menerima 100 kali lipat sekarang dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Aku membatin, jika aku bisa menyambut Tuhan di hidup ini dan diangkat ke kerajaan surga saat masih hidup, itu akan sangat luar biasa. Memikirkannya saja sudah membuatku sangat bersuka cita. Aneh, mengapa kita tidak bisa mengusir setan ini hari ini? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena punya-Mu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Akhirnya dia diam. Setan ini benar-benar menyusahkannya. Jika bukan karena kuasa Tuhan yang hebat, tak ada yang bisa mengusir setan. Iya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kami pamit dahulu. Baiklah. Hati-hati. Ada apa hari ini? Dahulu cukup sekali usir, setannya langsung pergi. Mengapa sulit sekali mengusir setan yang ini? Mungkinkah kita kurang tenang saat berdoa? Ayah! Aku adalah Kaisar Giok. Turun. Ayah, Turun ke bumi. Ayah! Aku Tathagata Buddha. Ayah! Yesus, tolong Kalian harus setan mematuhiku. ini. Ayah! Akulah yang terbesar. Ayah! 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 Saudara Lee. Aneh, mengapa kita tidak bisa mengusir setan ini? Apa Tuhan tidak bekerja? Apa sebenarnya masalahnya? Jadi bagaimana? Kita terus berdoa? Saudara Lee. Masih seperti yang 2 kali terakhir. Iya, begitu kalian pergi, setan itu kembali. Apakah kau ingat Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16? Beberapa orang Yahudi tidak mampu mengusir setan. Dan tiba-tiba roh jahat itu merasuki dan menyakiti mereka. Hah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari ini tidak wajar. Sepertinya Roh Kudus tidak bekerja. Jika kita tidak bisa mengusir setan ini, dan setan ini merasuki kita, bukankah itu akan jadi masalah? Mungkinkah itu terjadi? Bukankah Tuhan bersama kita? Hari sudah mulai gelap, jadi kami tidak akan kembali. Kalau lebih lama lagi, nanti kami tidak bisa pulang. Cepatlah pulang dan banyak berdoa untuk suamimu. Kami akan kembali kalau bisa. Kalau begitu, apa kau bilang? Pekerjaan Roh Kudus telah berpindah.
Ayo, masuk. Ya. Hari ini aku membawa kabar baik untukmu. Memangnya ada kabar yang lebih baik daripada kabar kedatangan Tuhan kembali? Wah, ya. Kau benar. Tuhan sungguh telah kembali. Hah? Menurutmu mengapa kau tak bisa mengusir setan lagi? Mengapa? Pekerjaan Roh Kudus telah beralih. Pekerjaan Tuhan telah maju selangkah. Penyembuhan orang dan pengusiran setan adalah pekerjaan zaman kasih karunia. Sekarang kita hidup di zaman kerajaan. Benarkah? Tuhan sungguh sudah kembali? Mungkinkah aku berbohong tentang hal sebesar ini? Jika benar begitu, mengapa aku belum melihatnya? Hah, di mana dia? Kali ini, Tuhan telah datang berinkarnasi. Apa katamu? Berinkarnasi? Iya. Tidak mungkin. Jangankan Tuhan yang berinkarnasi, aku bahkan sulit percaya Tuhan telah datang dalam tubuh spiritual. Karena malapetaka dahsyat belum dimulai. Dan hanya setelah itulah Tuhan akan datang dengan awan-awan. Kau bicara tentang kedatangan Tuhan kembali setelah malapetaka. Itu mengacu pada penampakan Tuhan secara terbuka setelah diam-diam bekerja dalam rupa manusia dan membentuk sekelompok pemenang. Dengan kata lain, Tuhan terlebih dahulu menjadi daging dan bekerja diam-diam, lalu dia menampakkan diri secara terbuka. Dia kembali di atas awan-awan, setiap mata akan melihatnya, seperti kata Alkitab. Aku tak mengerti apa yang kau katakan. Mengapa Tuhan datang 2 kali? Tidak bisakah dia datang sekali saja dan langsung mengangkat orang kudus? Mana mungkin seperti yang kau bilang, untuk apa datang 2 kali? Tuhan memiliki otoritas dan kuasa yang besar. Hei, jangan. Jangan. Hei, aku belum selesai. Hei. Dia datang 2 kali dan itu ada maknanya. Yang pertama kali, dia menjadi daging dan bekerja diam-diam sebelum malapetaka. Mengungkapkan kebenaran untuk membekali manusia dan melakukan penghakiman dan hajaran untuk menyingkirkan dosa dan membersihkan kerusakan manusia. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ini membutuhkan Tuhan menjadi daging dan hidup di antara manusia untuk jangka waktu lama, menemani dan memimpin manusia hingga dia mendapatkan mereka sepenuhnya. Saat ini, pertarungan Tuhan dengan iblis akan berakhir dengan dia memperoleh kemuliaan. Rencana pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun akan selesai. Begitupun dengan semua malapetaka di bumi dan umat manusia yang baru akan lahir. Setelah malapetaka itu, Tuhan akan menampakkan diri dengan kemuliaan kepada segala bangsa. Inilah penampakan Tuhan secara terbuka. Saat itu, seperti yang Alkitab jelaskan, lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya. Dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Jadilah demikian. Amin. Maksudmu, Tuhan akan bekerja secara diam-diam dan muncul secara terbuka? Iya. Apa ini ada dasar Alkitabnya? Kenapa aku tak tahu? Hei. Tentu saja ada. Apa yang dikatakan Matius 24 ayat 27? Seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Ya. Ada apa dengan bagian itu? Itu menyebutkan anak manusia, bukan? Bukankah anak manusia Tuhan yang berinkarnasi? Lukas 17 ayat 24-25. Seperti kilat memancar dari satu ujung langit ke ujung lainnya. Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, dia harus mengalami banyak penderitaan dahulu dan ditolak generasi ini. Aku sering membaca bagian ini. Ada apa? Bagian mana yang mengatakan Tuhan akan jadi daging? Kedua bagian ini menyebutkan anak manusia. Kau tidak menyadarinya, kan? Khususnya, bagian kedua menyebutkan dia harus mengalami banyak penderitaan dahulu dan ditolak generasi ini. Apa kau tak melihat sesuatu dalam firman ini? Jika Tuhan datang dalam tubuh rohani, dapatkah dia mengalami berbagai penderitaan? Dapatkah dia ditolak generasi ini? Menderita dan ditolak oleh generasi ini berkaitan dengan menjadi manusia. Ini mengacu pada anak manusia.
Bukankah anak manusia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Itu mustahil. Hei, kau... Tuhan sudah melaksanakan pekerjaan dalam rupa manusia. Mengapa dia mengulanginya? Apakah itu perlu? Hei, jangan. Pemikiran Tuhan melampaui pemikiran manusia. Dapatkah manusia memahami Tuhan? Apapun yang kau katakan, Tuhan yang menjadi daging lagi, itu tak masuk akal. Aku tak bisa menerimanya. Untuk hal sebesar itu, aku harus mencari dari Tuhan. Tuhan telah kembali. Kau tak menyelidiki atau mendengarkan firman-Nya. Tidak ada buktinya. Bagaimana tidak ada? Aku tidak mau dengar. Bukankah ayat-ayat itu buktinya? Bagaimana tidak ada buktinya? Dengarkan aku. Aku belum selesai, oke? Tidak ada Masih buktinya. banyak yang Aku ingin tidak mau dengar. kusampaikan. Pergi. Kau ini orang Farisi zaman modern. Hei. Apa enaknya ramen? Ayo, pergi ke rumahku. Saudara Lee, kau datang. Ya. Cepat masuklah. Mulutku penuh pasir. Hari ini udaranya begitu berpasir. Benar sekali. Pasir dan debu menghalangi matahari. Aku hampir tersesat. Tidak ada hari indah. Setiap hari Ya. anginnya berpasir. Cepatlah masuk. Oke. Ayo, kita lanjutkan membahas kedatangan Tuhan kembali. Oke. Kali ini, Kau Tuhan datang. menampakkan diri dalam dua tahap. Dengarkan. Di tahap pertama, dia bekerja diam-diam dalam rupa manusia sebelum terjadinya malapetaka. Dia menjadi daging sebelum terjadinya malapetaka. Di tahap kedua, dia menampakkan diri dengan awan-awan setelah malapetaka. Garis pemisah antara dua tahap ini adalah malapetaka dahsyat itu. Garis pemisahnya malapetaka dahsyat itu. Oh ya, sebelum malapetaka, Tuhan bekerja diam-diam dalam rupa manusia. Apa ada makna khusus di balik itu? Iya. Adakah kaitan malapetaka dengan Tuhan menjadi daging? Apa benar begitu? Bagaimana Kita telah melihat banyak malapetaka. Seperti kemarau dan badai pasir menahun di sini. Bukankah itu kejadian biasa? Dan itu tidak memengaruhi kepercayaan kita. Ya, Iya. bisakah malapetaka memengaruhi pekerjaan Tuhan? Apa Tuhan datang sebelum itu karena takut dampaknya? Tidak mungkin. Bukankah malapetaka berasal dari Tuhan? Betul. Karena semuanya bertanya tentang malapetaka, mari kita bahas apa itu malapetaka. Apa kita perlu membahasnya? Benar. Semua orang tahu apa itu malapetaka. Anak kecil pun tahu. Iya, Iya, seperti benar. gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Wabah, kelaparan. Peperangan. Semua itu malapetaka. Iya. Sekarang malapetaka ini lebih sering terjadi. Katamu Tuhan telah kembali sebelum itu, tetapi tak ada yang melihatnya. Apa malapetaka yang kau maksud berbeda dari semua ini? Selain malapetaka ini, adakah malapetaka lain yang lebih besar? Apa penafsiranmu tentang malapetaka berbeda dengan kami? Kau benar. Memang sangat berbeda. Bedanya dari mana? Bagaimana Bagaimana perbedaannya? Semua malapetaka yang kalian bicarakan adalah bencana alam. Bencana alam. Itu berbeda dari malapetaka yang dibicarakan dalam kedatangan Tuhan yang berinkarnasi sebelum terjadinya malapetaka. Apa perbedaannya? Peristiwa seperti gempa bumi, banjir, kemarau, kelaparan, peperangan, dan bahkan wabah, semua itu adalah bencana alam yang telah terjadi sejak umat manusia ada. Malapetaka yang Tuhan maksud adalah kesengsaraan besar dalam Matius 24 ayat 21. Karena kemudian akan ada kesengsaraan besar seperti yang belum pernah ada sejak permulaan dunia hingga saat ini dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kesengsaraan di sini mengacu pada malapetaka.
malapetaka dahsyat ini sama sekali bukan bencana alam yang kalian pikirkan. Oh ya, bukankah malapetaka dahsyat itu seperti gempa atau perang? Wah, menurutku itu malapetaka yang sangat besar. Malapetaka yang sangat besar. Kalian pikir itu malapetaka yang sangat besar? Tentu saja. Itu jauh lebih kecil dari malapetaka yang Tuhan bicarakan. Ada yang lebih kecil. Semua itu hanyalah bencana alam. Kalau begitu, cepat beritahu kami apa perbedaan dari kedua hal tersebut. Benar. Bencana alam hanya berdampak pada orang-orang di area sekitarnya. Setelah bencana berlalu, orang-orang bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Atau jika mereka pergi ke tempat di mana tidak ada bencana, mereka bisa hidup seperti sebelumnya. Bukankah manusia telah bertahan hingga sekarang di planet ini di mana bencana alam terus terjadi? Jadi, meski tidak pernah jauh dari manusia, bencana alam tidak pernah memengaruhi kelangsungan hidup manusia. Itu benar. Namun malapetaka dahsyat itu berbeda. Pertama, dari Alkitab kita tahu bahwa malapetaka dahsyat belum pernah terjadi sejak awal mula dunia hingga sekarang. Jadi jelas, itu bukan bencana alam yang biasa kita bicarakan. Selain itu, bencana alam tidak memengaruhi kelangsungan hidup umat manusia. Malapetaka dahsyat ini berbeda. Ini akan menentukan kelangsungan hidup manusia. Dan kelangsungan hidup manusia berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bumi. Selama bumi ada, manusia bisa bertahan. Jika bumi musnah, maka manusia kehilangan rumah untuk dihuni dan kemudian akan mengalami kepunahan. Jadi, kelangsungan hidup bumi secara langsung menentukan apakah manusia bisa terus bertahan hidup. Kelangsungan hidup bumi. Makin banyak kau bicara, makin aku bingung. Apa hubungannya kelangsungan hidup bumi dengan malapetaka dahsyat? Apa kaitannya dengan Tuhan yang bekerja diam-diam kali ini? Apa kaitannya? Sabar, mari kita bahas ini pelan-pelan. Semua pekerjaan Tuhan adalah misteri. Tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Jika memahami malapetaka dahsyat, kalian akan mengerti mengapa Tuhan datang dan bekerja diam-diam sebelum itu terjadi. Kalau begitu, jelaskan. Apa tumpuan umat manusia untuk berkembang biak di dunia ini dan untuk hidup seperti ini dari generasi ke generasi? Apa? Kita kesampingkan dahulu kedaulatan serta perbekalan Tuhan. Dan mari kita bahas bumi, rumah yang menjadi tumpuan manusia untuk bertahan hidup. Rumah ini menyediakan lingkungan berkelanjutan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, tanah, makanan, dan berbagai materi yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Bagi manusia, berbagai materi yang disediakan bumi untuk mereka itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Selama bumi ada, manusia tidak perlu mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya. Jadi, manusia tanpa sadar menganggap bumi sebagai ibu mereka dan menyebutnya Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwi. Sekarang, Ibu Pertiwi sedang dalam masalah besar. Masalah besar? Masalah besar apa? Ibu Pertiwi telah berubah hingga tak dapat dikenali dan kehilangan wujud aslinya. Kelangsungan hidupnya sangat terancam. Dia bukan lagi planet yang tidak terbatas dan tidak ada habisnya seperti dahulu. Juga bukan lagi planet yang bisa terus menyediakan berbagai macam materi yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Ada apa dengan bumi? Aku tak tahu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Aku tak tahu. Saat membicarakan kondisi kehidupan di bumi, kita harus menyebutkan berbagai malapetaka yang kini dihadapi manusia. Hei, kau bilang itu bencana alam yang tidak ada kaitannya dengan malapetaka dahsyat. Mengapa harus disebutkan? Berbagai malapetaka yang kini dihadapi manusia bukanlah bencana alam. Oh, benarkah mereka selalu punya jawaban? Mari kita bahas ini dari beberapa aspek utama yang kita ketahui. Apa yang saat ini sedang dihadapi bumi? Rumah yang kita huni. Apa? Pertama, ada masalah besar dengan tanah bumi. Tanah? Kedua, vegetasi yang ada di bumi sudah rusak parah. Kerusakan vegetasi? Dan ketiga, yang ketiga adalah Air. Oh, benar.
seluruh wilayah perairan, yaitu sungai, danau, laut, dan air bawah tanah telah tercemar. Airnya pahit. Iya. Dan keempat, terjadi masalah dengan gletser di kutub. Bukankah juga ada masalah dengan rantai makanan? Oh, benar. Kelima, rantai makanan telah rusak. Rantai makanan telah rusak. Hei, bukankah ada satu yang terlupakan? Oh, iklim. Iklim jelas memburuk. Semua orang dapat melihat dan merasakan ini. Itu benar. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, anomali iklim. Apa anomali iklim termasuk malapetaka dahsyat? Itu sering dibahas di berita. Mengapa mereka menyebutkan ini saat berkhotbah? Bukankah mereka keluar dari toko? Hei, bukankah semua ini adalah kejadian alami? Apa bedanya semua ini dari bencana alam? Benar. Apa semua ini malapetaka dahsyat? Benar sekali. Saudara-saudari, ini adalah persoalan serius. Mari tenangkan hati kita. Topik ini berkaitan dengan malapetaka dahsyat yang kita persekutukan hari ini. Cepat beritahu kami. Kita mulai dengan membahas masalah pertama yang dihadapi bumi. Masalah tanah. Ada masalah apa dengan tanah? Ya, jika ada yang salah dengan tanah, itu sangat penting. Apa kalian semua tahu apa arti tanah bagi kita? Apa artinya? Semua orang tahu. Itu berkaitan dengan tanaman dan makanan. Benar. Itu berkaitan dengan makanan, jadi berhubungan dengan kelangsungan hidup. Semuanya lihatlah. Saat ini, sebagian besar tanah di bumi sedang berubah menjadi pasir, terdegradasi, dan mengalami penggurunan. Makin banyak mengalami degradasi dan memburuk, serta tidak bisa ditanami atau digunakan untuk menggembalakan ternak. Sekarang, 1/4 daratan yang ada di bumi telah menjadi gurun. Itu setara dengan total area Rusia, Kanada, dan Tiongkok. 3 negara terbesar di dunia. Coba bayangkan. Astaga. Area seluas itu. Tahukah kalian, butuh berapa lama untuk membentuk 1 cm tanah? Berapa lama? Katanya, lebih dari 1000 tahun. 1000 tahun? Astaga. Siapa yang bisa hidup selama itu? Kini sangat sulit untuk memulihkan tanah yang sudah terdegradasi. Dan juga, situasi ini terus semakin memburuk. Karena manusia terus saja mengeksploitasi dan menanami lahan secara berlebihan. Iya. Jadi, dinilai dari situasi saat ini, penggurunan dan degradasi tanah bukan hanya tidak akan berhenti, melainkan akan ada akibat lain yang lebih mengerikan. Apa akibatnya? Area tanah bumi yang menjadi pasir terdegradasi dan mengalami penggurunan akan terus meluas. Terus meluas. Yang lebih parah, degradasi ini tidak bisa dipulihkan. Tak bisa dipulihkan seperti itu. Apa maksudnya itu? Tidak bisa dikembalikan atau diperbaiki. Astaga. Tidak bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Jadi bagaimana dengan manusia yang tinggal di tanah ini? Dalam waktu dekat, mereka akan mati kelaparan karena kekurangan makanan. Mati kelaparan? Oh, astaga. Itu mengerikan sekali. Benarkah? Kalau ini, aku percaya. Kalian tahu kan, kita sudah lama mengalami kemarau. Badai pasir sudah menjadi hal biasa sekarang. Bahkan Beijing akan segera tertutup pasir. Iya. Kelaparan bisa terjadi kapan saja. Berapa banyak dari kita yang memiliki cadangan biji-bijian? Kita tidak menyimpan banyak makanan. Hanya cukup untuk bertahan hidup. Itu benar. Iya, itu benar sekali. Benar. Tanah bumi menjadi pasir, terdegradasi, mengalami penggurunan. Itu tidak bisa dipulihkan. Bagi bumi maupun bagi kita sebagai manusia, ini adalah malapetaka yang dahsyat. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Coba jawab.
Bisakah ini disebut malapetaka dahsyat? Entahlah, Ini mengerikan. Benar-benar malapetaka dahsyat. Bukankah ini berbeda dari bencana alam? Iya. Paling parah, bencana alam hanya bisa merenggut nyawa sebagian populasi. Sedangkan malapetaka dahsyat bisa memusnahkan bumi dan merenggut nyawa setiap manusia. Katakan padaku, bukankah malapetaka ini besar? Iya, sangat besar. Kami tidak tahu. Mereka ada benarnya. Bagaimana? Aku tak bisa meyakinkanmu, tetapi orang lain bisa. Sudah mulai yakin. Sudahlah, Malapetaka mereka belum dahsyat selesai berupa bicara. penggurunan tanah. Cukup mengancam kelangsungan hidup 1 miliar orang di seluruh dunia. Dan membuat mereka terancam musnah dalam waktu dekat. Saudara-saudari, makanannya sudah siap. Waktunya makan. Nanti saja, mereka belum bahas bagian terpenting. Biarkan mereka makan lebih dahulu. Mereka tak boleh lapar. Iya, benar. Ayo beres. Ayo kita makan. Ini ramennya. Ramennya datang. Ayo. Sini, biar aku bawakan. Saudara Chen. Terima kasih. Saudara Ce, ayo makan di rumahku. Ayo. Hei, tidak bisa. Aku sudah memasak. Mana bisa dia pergi ke rumahmu? Istrimu bukan orang percaya. Mana mungkin saudara Chen ke Benar. rumahmu? Jangan pedulikan dia. Aku yang pegang kendali. Hei, bisa-bisanya kau mau merebutnya. Tidak boleh. Ayo. Ayo makan bersama. Duduklah. Terima kasih. Datanglah ke rumahku. Aku akan membelikanmu soda. Kita sudah sampai. Ayo. Ayo, masuk. Ganlen. Ya, Cepat, rebus air agar kita bisa buat teh. baiklah. Halo Nyonya Li. Hai. Ayo duduk. Ayo masuklah. Oke. Kau telah memperoleh sesuatu. Sekarang aku Iya. Ya, aku tahu. Saudara-saudara, aku sedikit memahami tentang malapetaka dahsyat. Itu jelas berbeda dari bencana alam. Iya. Itu menyangkut nasib dan masa depan manusia. Benar. Namun aku masih ingin tahu, mengapa Tuhan datang dengan berinkarnasi? Dan mengapa sebelum malapetaka dahsyat? Benar. Mengapa begitu? Tuhan bekerja sebelum terjadinya malapetaka untuk membuat sekelompok pemenang. Kemudian, mereka akan memenuhi syarat untuk diangkat ke kerajaan surgawi setelah itu. Benar. Kita telah bertahun-tahun percaya Tuhan dan telah bersabar, menderita, berkorban, serta memikul salib untuknya. Kita telah mengikuti jalan Tuhan. Bukankah kita memenuhi syarat untuk diangkat ke kerajaan surga? Iya. Kita sudah sangat menderita dan menunggu dengan waspada setiap hari. Kita semua sudah siap. Apa ini masih belum cukup? Benar. Apa masih belum cukup? Sebelum zaman kerajaan datang, yaitu sebelum Tuhan memulai penghakiman tahta putih yang besar, semua yang telah kita lakukan untuk Tuhan atau untuk kepercayaan kita kepadanya sudah cukup. Tetapi, dibandingkan para pemenang yang ingin dibuat Tuhan, ini jauh dari cukup. Jauh dari cukup. Apalagi yang harus kita lakukan? Sabarlah dahulu. Mari kita baca Alkitab. Oke. Matius 5 menyebutkan 8 ucapan bahagia. Saudara Li, bisa bacakan yang pertama? Oke. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Amin. 8 ucapan bahagia ini adalah janji Tuhan kepada manusia dan tuntutannya terhadap manusia. Tuhan mengatakan hanya mereka yang miskin dalam roh yang dapat memasuki kerajaan surga. Ya. Saudara Li, apa menurutmu mudah bagi orang untuk miskin dalam roh? Ya. Apa kau sudah mencapainya? Tentu saja. Kau hanya harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Iya. Jangan sombong. Apakah bersikap rendah hati dari luar berarti kau rendah hati di dalam? Kau sama sekali tidak sombong? Ketika kau belum mencapai apapun atau belum berkontribusi, jika kau adalah orang percaya biasa dan merasa tidak layak memasuki kerajaan surga,
kau dapat bersikap rendah hati, tidak sombong. Namun, ketika kau bekerja dengan lebih baik dan lebih banyak dari yang lain, serta memiliki reputasi dan status yang lebih baik dalam hati orang-orang, akankah kau sungguh tetap rendah hati? Apa kau tidak akan sombong? Pada saat itu, kau tidak akan mampu mengendalikan diri. Kau akan sulit bersikap rendah hati. Dan akan jauh lebih mustahil bagimu untuk tidak sombong. Dalam benakmu, kau hanya akan membanggakan diri seperti, aku lebih baik dari yang lain. Aku unggul dari yang lain. Aku sudah pasti bukan orang biasa. Orang-orang lain tidak bisa bekerja tanpa kepemimpinanku. Status dan upahku tentu lebih besar daripada yang lainnya. Benar. Untuk miskin dalam roh dan rendah hati, kau harus menahan diri. Jangan memanjakan diri. Iya. Jika merasa sombong, jangan perlihatkan. Kau harus kendalikan. Dan berdoa dalam hati kepada Tuhan. Minta didisiplinkan. Itu sudah cukup kan? Iya. Benar. Inilah cara kita menerapkannya. Iya. Bukankah itu berpura-pura? Itu berarti licik. Sikap miskin dalam rohmu hanya bersifat lahiriah. Yang nyata adalah kesombonganmu. Kau tak mau sombong atau berpuas diri, tetapi tak bisa menahan dirimu. Benar kan? Kau tidak bisa menahannya kan? Kau pamer bahkan meninggikan diri sendiri. Dan dengan dalih mensyukuri kasih karunia yang telah kau terima dari Tuhan, kau menyombongkan kontribusi, kemampuan, keterampilan, dan karuniamu. Meskipun kau berusaha mengendalikan diri dan berpikir, aku tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Aku tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kau tetap sering sombong tanpa sadar dan membandingkan dirimu dengan Paulus. Ketika kau baca perkataan Paulus, aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kau merasa penuh percaya diri. Dan kau tanpa sadar menganggap dirimu sebagai pemenang. Seolah kau telah mengenakan mahkota itu. Aku masih mengalami semua hal ini. Ayah, kemarilah. Ayah, saudara-saudari ada di sini kan? Saudara-saudari. Mengapa airnya belum mendidih? Sebentar lagi. Saudara-saudari tidak boleh minum air kita. Air kita pahit dan asin. Bahkan masih terasa saat dipakai membuat teh. Kenapa tidak beli minuman saja? Aduh, otak ayah ini sudah tua. Ayah lupa. Cepat belikan ya. Ayah. Ya. Uangnya. Oh. Nah, adanya hanya itu. Pergilah. Ayah, haruskah kita beli buah juga? Ya. Oke. Kalau begitu, uangnya tidak cukup. Mintalah ke ibumu. Ayolah, ayah tahu bagaimana reaksi ibu. Jangan khawatir. Jika perlu, aku akan beli secara kredit. Ayo. Oke, kami pergi, ayah. Hati-hati. Dengan menerapkan berdasarkan prinsip yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa ini, hatiku menjadi bersih dan murni. Dan aku seringkali dapat menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dibandingkan sebelumnya, keadaanku yang suka bersaing dan iri jauh berkurang dan makin jarang. Bagus sekali. Ya. Bahkan ketika keadaan ini kembali muncul dalam diriku, aku tidak terganggu lagi. Andai aku bisa begitu. Syukur kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kau tampak puas dengan dirimu. Orang sepertimu akan melihat Tuhan. Selain itu, Saudara Siu, kau belum tahu kan? Saat kami memberitakan Injil dahulu, dia bahkan tidak berani bicara. Terutama saat ada banyak orang. Begitu dia bicara, wajahnya langsung memerah. Hei, Jisin, katakan padanya. Bukankah dulu kau seperti itu? Hah? Apa kau Saudara lupa? Bagaimana perasaanmu saat melihat orang lain lebih baik darimu? Iri. Lihat, di hadapan fakta, wajah asli orang akan terungkap. Saat tidak menyangkut status dan reputasi, orang bisa bersikap rendah hati. Tetapi jika sebaliknya, orang tidak bisa bersikap rendah hati lagi. Mengapa demikian?
Mengapa? Mengapa begitu? Sebelum Tuhan mentahirkanmu, hidupmu sepenuhnya sama persis seperti hidupmu yang lama. Tidak ada bedanya. Orang-orang sepenuhnya dikendalikan oleh kehidupan lama ini. Mereka tak punya pilihan lain. Kehidupan lama ini dipenuhi dengan watak congkak. Dan di bawah kekuasaan watak congkak ini, apa yang orang perlihatkan dan jalani adalah secara alami bersaing untuk status, ketenaran dan keuntungan, iri hati dan suka bertengkar, saling bersaing, berusaha mengungguli yang lainnya dan bertarung. Bersikap benar-benar rendah hati itu lebih sulit dari pergi ke bulan. Lebih sulit daripada pergi ke bulan. Benar, kita selalu tanpa sadar melakukannya. Iya. Iya. Semuanya sudah melihat fakta ini. Kau bahkan tak mampu mengatasi dosa. Kau tidak hanya sering berbuat dosa, tetapi juga hidup di bawah kendali watak rusak dan tak dapat melepaskan diri. Ya. Orang-orang bahkan tak bisa mencapai 8 persyaratan bagi manusia yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia. Benar. Sekalipun perilaku lahiriah orang dapat diterima, dalam dirinya mereka dipenuhi natur yang berdosa. Mereka benar-benar gagal mengikuti jalan Tuhan. Bagaimana bisa orang seperti ini diangkat ke kerajaan surga? Jadi, orang-orang harus ditahirkan lebih lanjut, agar mereka tidak hanya berubah dalam hal perilaku, tetapi juga menang atas dosa dan tidak lagi berbuat dosa. Tentu saja, inilah yang diperlukan manusia dan merupakan pekerjaan yang Tuhan lakukan saat ini. Aku bahagia. Luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Jalan Iya. luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Kita memiliki Saudara, aku mulai memahami bahwa Tuhan harus datang untuk melakukan satu tahap pekerjaan baru. Iya. Tetapi, mengapa dia harus menjadi daging? Bukankah sama saja jika roh Tuhan datang untuk bekerja? Mengapa bukan rohnya yang datang? Benar. Kau belum membahas masalah ini. Benar, beritahu kami. Sudah berapa lama waktu berlalu sejak penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus? 2000 tahun. Jadi bukankah roh Tuhan telah bekerja 2000 tahun terakhir? Kurasa begitu. Roh Tuhan sudah bekerja selama 2000 tahun ini. Tahukah kalian cara mengikuti jalannya? Apakah natur berdosamu sudah teratasi? Mungkin belum teratasi. Jelas belum teratasi. Ya. Baru saja. Ayah, aku pulang. Kau lama sekali. Dia sudah datang. Aku pergi ke kota. Mengapa pergi jauh sekali? Tidak semuanya bisa aku beli di sini. Mereka jual makanan kadaluarsa di sini. Siapa yang berani makan? Ini, ya. Makanlah apelnya. Ini, minumlah. Oke. Aku memperoleh banyak hal dan syukur kepada Tuhan. Kita memperoleh banyak hal hari ini. Pemerintah sedang mencariku dan istriku marah-marah. Aku harus pergi dari rumah ini. Ayah, waktunya makan. Ini. Hei, kukira karena percaya Tuhan, kau tak perlu makan, hanya perlu membaca firman-Nya. Kau bisa lapar juga. Kau membaca buku itu sepanjang hari, dan kau pergi keluar. Ada banyak pekerjaan di rumah, tetapi hanya aku yang kerjakan. Kau mau aku mati kelelahan? Bu, ibu ini bicara apa? Aku dan Kang Kuan membantu ibu, bukan? Aku tak menunda pekerjaanku. Aku selalu di rumah saat musim sibuk bertani. Jika kau ingin percaya Tuhan, lakukanlah diam-diam di rumah. Aku tak akan menghentikanmu. Aku tak akan bisa. Jangan pergi keluar terus, mengerti tidak? Dia pergi untuk memberitakan Injil. Dia tidak lakukan hal buruk. Mengapa kau larang? Katamu kau mendukung kepercayaannya kepada Tuhan. Aku harus pergi. Malapetaka dahsyat sudah dimulai. Tuhan telah datang. Dan ada banyak orang yang belum tahu berita ini. Aku harus pergi dan beritahu mereka. Orang-orang yang percaya Tuhan menantikan kedatangannya. Iya.
Kau tidak percaya, jadi kau tidak mengerti. Kau benar-benar keras kepala. Pejabat kota Praja beberapa kali datang kemari. Jika kau ditangkap dan menderita di penjara, kau tidak akan mengatakan itu lagi. Jika kau benar-benar ditangkap, bagaimana kami berempat bisa bertahan hidup? Di keluarga kita ada seorang lansia dan 2 anak. Apa yang kau tangisi jika dia di penjara, itu atas izin Tuhan. Itu hal mulia. Ayo, makanlah. Jangan berdebat. Ayah, jika kita terus percaya, kami tidak akan bisa sekolah lagi. Kau takut apa? Itu bukan masalah. Aku tidak takut. Aku ingin percaya. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita semua makhluk ciptaan. Menyebarluaskan Injil Kerajaan adalah tugas kita. Dan itu amanat Tuhan bagi kita. Iya. Itu bukan kejahatan. Jangan takut. Semuanya ada di tangan Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Apa-apaan ini? Kita tak bisa terus seperti ini. Anak-anak tahu apa? Yang dewasa pun sama saja. Kalian bersekongkol untuk membuatku jengkel, kan? Teruslah percaya. Kalian semua tidak usah membantuku. Aku tak bisa terus seperti ini. Ibu. Housing! Ibu kalian itu sangat baik dalam segala aspek. Hanya saja dia kurang berani. Ayah mengerti. Dia sedang khawatir. Takut ayah ditangkap. Di dalam hatinya, dia mendukung kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus mendoakan ibu kalian. Sebenarnya, Ibu sangat kesulitan. Kemarau tahun ini parah. Semua bibit tanaman harus disirami manual satu persatu. Ayah tahu, ayah tahu. Kalian berdua harus lebih bijak. Jangan banyak bermain. Ibu kalian makin tua. Sering-seringlah membantunya. Jangan buat dia marah. Gankuan, kau dengarkan? Aku tahu. Ibu, makanlah sayur. Gankuan, ini. Hidup dan mati manusia berada di tangan Tuhan. Jika Tuhan ingin kau mati, kau tak akan bisa hidup. Jika Tuhan tak izinkan kau mati, apapun bahayanya, atau sekeras apapun lingkungannya, kau akan selamat. Kita harus beriman kepada Tuhan. Jangan berhenti melaksanakan tugas karena penganiayaan pemerintah. Ya. Jika melakukan itu, kita bukan lagi manusia. Tidak pantas jadi pengikutnya. Benar. Selain itu, kita telah menikmati banyak kasih karunia dari Tuhan. Jika tidak membalas kasihnya, bukankah kita tidak berhati nurani? Iya, kita tidak boleh melupakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika ayah tidak di rumah, kalian harus baca firman Tuhan. Sering berdoa. Jangan terkekang oleh ibu kalian. Juga rawat nenek kalian baik-baik. Sering bacakan firman Tuhan untuknya. Mengerti? Ya, aku akan mengingatnya. Gangguan. Sana, ajak ibumu makan. Pergilah. Oke. Ibu. Ibu. Jangan marah. Ayo makan. Pabrik macam apa yang mereka bangun di sini? Lihatlah, apa dampaknya pada anak-anak. Apa ini? Menyesatkan. Ayo.
tanah bumi, vegetasi, air, kutub, dan juga rantai makanan, serta iklim. Semua itu kondisinya sudah sangat rusak. Kelangsungan hidup manusia terancam. Inilah yang sedang dialami manusia. Itulah malapetaka dahsyat yang akan kita hadapi. Malapetaka dahsyat? Malapetaka dahsyat ini ada dalam nubuat Alkitab. Karena kemudian akan ada kesengsaraan besar, seperti yang belum pernah ada sejak permulaan dunia hingga saat ini, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Amin. Mari kita bicara tentang kerusakan vegetasi bumi. Manusia menebangi pohon secara berlebihan. Akibatnya, sepertiga dari hutan yang ada di bumi sekarang ini sudah hilang. Sepertiganya. Seberapa luas sepertiga itu? Seberapa luas? Itu seluas 2 kali wilayah Amerika Serikat. Berapa banyak pohon yang telah ditebang? Orang-orang sungguh telah berdosa. Mereka serakah dan tidak peduli akibatnya. Sebagian besar hutan telah ditebang, sehingga jumlah pohon berkurang. Area hutan menjadi makin sempit, dan cuaca menjadi makin kering. Saat cuaca sangat kering, kebakaran hutan pun terjadi. Makin dahsyat kebakaran, makin berkurang area hutannya. Makin sering terjadi kebakaran, makin sedikit jumlah pohon dan hutan. Dan jika itu berkurang, kebakaran hutan makin sering terjadi. Ini menjadi lingkaran setan, kan? Sungguh tidak ada harapan. Ya Tuhan, apa ini akhir bagi kita? Benar. Amerika Selatan memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Kalian tahu apa itu? Tidak tahu. Oh, hutan hujan Amazon. Ya, kau benar. Aku dengar, pada tahun 2004, terjadi lebih dari 200.000 kebakaran di sana. Lebih dari 200.000 dalam setahun. Itu dalam 1 tahun. Mengerikan. Katanya, hutan hujan Amazon adalah paru-paru bumi. Paru-paru bumi? Apa artinya? Artinya, hutan itu membantu bumi bernafas, menyaring, dan memurnikan udara. Selain menyediakan oksigen bagi manusia, hutan itu juga bisa menyerap CO2 yang diembuskan manusia dan gas limbah yang dikeluarkan oleh industri modern seperti mobil, AC, dan berbagai pabrik kimia, memperlambat laju pemanasan global. Hutan hujan Amazon sangat penting bagi umat manusia. Iya, benar. Ini sangat hebat. Sayangnya, karena penebangan pohon terus-menerus dan kerusakan akibat kebakaran hutan, hutan hujan Amazon terus menyusut. Para ilmuwan memperkirakan, dinilai dari kecepatan penyusutan hutan saat ini, kelak, hutan hujan Amazon mungkin akan benar-benar habis. Benar-benar habis. Ini panas sekali. Mengerikan. Hutan hujan Amazon dapat meringankan dampak badai dan aliran udara hingga tingkat tertentu. Vegetasi yang rimbun di sana dapat meringankan dampak curah hujan dan mengurangi kecepatan angin, sehingga mengurangi kerusakan yang diakibatkan badai terhadap manusia. Kalian lihat, hutan hujan Amazon sendiri berdampak sangat besar bagi kita. Jadi bisa kalian bayangkan, dampak yang dialami manusia akibat begitu banyaknya penebangan hutan di seluruh dunia. Atau kebakaran hutan lebih besar lagi. Itu benar. Jadi, cuaca menjadi makin tidak normal dan kondisi udara buruk. Semua fenomena ini belum pernah terjadi dalam sejarah manusia, dan itu tidak bisa diperbaiki. Bukankah semua itu malapetaka dahsyat? Ya, itu sangat dahsyat. Pantas saja cuaca makin panas. Benar sekali. Cuaca makin lama makin panas.
Setiap tahun makin panas. 2 tahun terakhir cuacanya panas dan dingin. Lebih dingin daripada musim yang sama sebelum ini. Iya. Iya, cuacanya sangat aneh sekarang. Kadang panas menyengat, kemudian dingin menusuk. Apa ini ada kaitannya dengan banyaknya penderita kanker paru-paru? Tentu saja. Area hutan berkurang, padang rumput tak banyak yang tersisa. Kalau begitu apa akibatnya? Tidak akan memengaruhi hidup kita kan? Benar. Mungkin berdampak pada pengembala atau orang-orang yang tinggal di padang rumput. Sebenarnya, peran padang rumput tidak kalah penting dari peran hutan. Itu juga dapat memurnikan udara, menahan air, menghalau angin, mengikat pasir. Fungsinya banyak sekali. Itu sangat penting bagi manusia. Benar. Pikirkanlah, saat padang rumput terdegradasi, bukankah tanah tidak akan stabil? Benar. Lalu, bukankah tanah longsor, lumpur longsor, dan badai pasir makin sering terjadi? Kau benar. Itu diikuti oleh kemarau dan cuaca ekstrem yang sering terjadi. Saat terjadi kemarau dan cuaca tidak normal, hidup akan sulit bagi orang-orang. Dan menurut kalian apa yang terjadi pada hewan dan tumbuhan? Semuanya akan sulit bertahan hidup. Itu benar. Ya. Aku mendapati jumlah serigala makin berkurang. Orang-orang membunuh mereka dan iklim makin memburuk. Tidak hanya serigala, bukankah hewan lainnya juga makin sedikit? Ya, dia benar. Benar-benar. Semua hal ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Dan inilah yang telah kita alami dan lihat secara langsung. 100 tahun yang lalu, kebakaran hutan, kemarau, dan lumpur longsor yang sesekali terjadi paling parah hanyalah bencana alam. Akan tetapi, bencana yang kita lihat sekarang tidak biasa. Apa maksudmu? Bukankah semua ini bencana? Benar. Apa bedanya? Pikirkanlah, bencana-bencana ini terjadi secara global dan juga terus-menerus serta silih berganti. Dan skalanya terus meningkat. Suatu hari kebakaran hutan terjadi di Asia. Keesokannya kita mendengar itu juga terjadi di benua Amerika. Suatu hari di Amerika Utara, keesokan harinya di Amerika Selatan. Suatu hari di Australia, keesokan harinya di Kanada. Untuk memadamkan kebakaran ini, mereka bahkan mengirimkan pesawat. Manusia tidak berdaya menghadapi ini. Orang-orang hanya bisa melihat saat api membakar harta benda mereka. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat api mulai muncul, itu bisa berlangsung beberapa bulan. Kebakaran ini menyebar ke berbagai negara. Bagaimana bisa malapetaka dahsyat seperti itu adalah bencana alam? Berbagai malapetaka ini terus terjadi dan menyebar ke seluruh dunia. Kalau kita lihat dari konsekuensinya, semua ini tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan. Dilihat dari situasi saat ini, bagi manusia, ini adalah malapetaka yang menghancurkan dan tidak tertandingi. Malapetaka yang menghancurkan. Beberapa ilmuwan berkata, berdasarkan laju kerusakan hutan dan padang rumput saat ini, lingkungan manusia akan memburuk secara drastis dalam beberapa dekade. Dan manusia akan terancam punah. Siapa? Siapa yang akan punah? Siapa yang terancam punah? Ayolah, kau tidak dengar dia. Kau tidak menyimak. Manusia, yaitu kita, manusia akan punah. Benar. Dengan kata lain, ketika bencana ini terjadi dan terus berlanjut, bumi kita ini akan mencapai akhirnya. Umat manusia juga akan berakhir. Jadi katakan padaku, bukankah ini malapetaka dahsyat? Benar. Itu masuk akal. Masuk akal. Ini benar-benar malapetaka dahsyat. Dahulu, kupikir semua itu bencana alam. Bencana alam sangat berbeda dengan natur malapetaka dahsyat. Mengapa kita tidak memahami ini sebelumnya? Betul sekali. Karena sekarang kalian sudah paham. Coba pikirkan, apakah malapetaka dahsyat ini menggenapi Wahyu 8 ayat 7? Malaikat pertama membunyikan sangkakalanya, kemudian turunlah hujan es beserta api, bercampur darah, dan semua itu dilemparkan ke permukaan bumi. Sepertiga dari bumi dan pepohonan, serta seluruh rumput hijau hangus terbakar. Itu benar. Itu sama persis
Malapetaka dahsyat telah tiba, tetapi kita tak tahu apa-apa dan tak memahaminya. Pantas, setiap tahun cuacanya makin panas, udaranya juga makin buruk. Dan angin berpasir makin kencang di daerah kami, di barat laut. Iya, di bulan Juni, salju turun di beberapa tempat. Iya, jika terus seperti ini, kemarau ini tidak akan berakhir. Kita bisa kehabisan bahan makanan kapan saja. Dahulu kita berharap situasi akan membaik. Tak pernah menyangka akan terus memburuk. Ini tak bisa diperbaiki. Ini sungguh malapetaka dahsyat. Pikirkanlah, satu aspek kerusakan vegetasi ini saja. Ini Anak itu lagi. Dia benar-benar menderita. Satu aspek kerusakan vegetasi ini saja telah berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup kita. Hidup akan menjadi makin sulit bagi manusia di masa depan. Dokter Hong! Dokter Hong! Bagaimana dia kambuh lagi? Bawa dia masuk. Cepat. Cepat, letakkan dia di sini. Sakit, Bu. Kau tidak akan sakit lagi setelah mereka menyuntikmu, sayang. Hong, cepat. Bu, sakit. Terima kasih. Setiap hari banyak orang datang ke sini untuk diobati Dokter Hong. Mengapa ada banyak orang sakit di desa ini? Ada pabrik peluburan logam di dekat desa ini. Karena keracunan timbal, beberapa orang di desa ini mengalami kelainan tulang. Beberapa wanita terus mengalami keguguran. Anak-anak di sini terus berteriak kepalanya sakit hingga tak bisa belajar. Mengerikan. Iya, karena keracunan timbal juga cukup banyak anak yang menderita cacat mental dan epilepsi. Anak yang menderita epilepsi tadi datang menemui Dokter Hong hampir setiap hari. Aku sangat kasihan pada anak itu. Iya. Sungai di dekat pabrik itu sangat kotor dan bau. Sebelumnya anak-anak sering bermain di sana, tetapi sekarang tak ada yang berani ke sana. Dengar, air bawah tanah juga telah tercemar. Iya, itu benar. Karena kau menyebut air, aku jadi ingat bahwa air adalah masalah nyata. Pertumbuhan industri telah mengakibatkan emisi gas limbah, pelepasan bahan kimia beracun, dan berbagai jenis sampah yang telah mencemari udara, laut, dan sungai. Begitupun dengan air bawah tanah. Air di laut dan sungai menjadi makin kotor. Sampah mengapung di mana-mana di permukaan air dan ada logam berat di bawahnya. Semua makhluk air kesulitan bertahan hidup. Mereka berkumpul di tepi perairan untuk bunuh diri. Ini adalah protes terhadap manusia. Saat ini, hampir semua sungai di bumi telah tercemar. Di Tiongkok, dikatakan air di sebagian besar danau dan waduk sudah sangat tercemar. Kulit kalian tak boleh bersentuhan langsung dengannya. Banyak air yang bahkan tak bisa digunakan untuk irigasi. Menurut kalian, apa akibatnya jika orang-orang meminumnya? Sekalipun tidak mati, mereka akan sakit parah. Dewan Negara tahun ini menyatakan bahwa pada tahun 2030, sumber air di Tiongkok akan hampir habis. Dengan kata lain, tidak akan ada air yang dapat digunakan. Ya, sekarang saja kita tak punya air minum, apalagi di tahun 2030. Apa yang kita minum itu air. Itu racun yang bereaksi lambat. Apalagi yang bisa kita minum. Tak ada yang bisa kita perbuat. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11 berbunyi. Malaikat ketiga membunyikan sangkakalanya dan jatuhlah dari angkasa sebuah bintang yang sangat besar, berkobar seperti suluh. Dan itu menghantam sepertiga dari aliran sungai dan di sumber air. Nama bintang itu adalah Absinthus. Lalu sepertiga dari seluruh air berubah menjadi absinthus dan banyak manusia mati karena air itu telah menjadi pahit. Pikirkanlah, bukankah apa yang dikatakan bagian ini cocok dengan keadaan pencemaran air sekarang ini? Menurut kalian, apa bagian ini sudah digenapi? Lalu sepertiga dari seluruh air berubah menjadi absinthus.
Dan banyak manusia mati karena air itu telah menjadi pahit. Sepertinya semuanya sudah digenapi. Separah ini. Kau lihat, sepertiga dari seluruh air berubah menjadi absintus dan air itu telah menjadi pahit yang disebut di sini sudah merupakan permulaan malapetaka dahsyat. Dilihat dari situasi saat ini, bukankah tingkat pencemaran air melebihi sepertiga yang disebutkan di sini? Jauh melebihi itu. Jadi kalian bisa bayangkan sebesar apa sebenarnya malapetaka dahsyat yang telah terjadi. Malapetaka dahsyat benar-benar telah dimulai. Aku sering membaca kitab Wahyu, tetapi tidak menyadari bahwa itu telah digenapi. Aku tidak menyadari bahwa semua itu terjadi. Benar. Mengapa kita tidak menyadarinya? Dilihat dari besarnya malapetaka dahsyat, itu pasti bukan hanya permulaan. Itu pasti sudah jauh melebihi yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Benar. Jadi pikirkanlah, dihitung dari sekarang hingga musnahnya umat manusia, berapa banyak waktu yang tersisa? Mungkinkah masih lama? Sejak manusia mulai terlibat dalam industri berskala besar, hingga air tercemar sampai separah ini, sudah berapa tahun berlalu? 50 tahun? 60 tahun? Kalian lihat, dalam waktu 60 tahun, seluruh air di bumi telah tercemar. Orang tak punya air untuk diminum. Pencemaran selama 60 tahun telah membuat kondisi bumi sangat kritis. Jadi pikirkanlah, bisakah bumi bertahan selama 50 hingga 60 tahun lagi? Aku juga tidak tahu. Aku juga sama. Kehidupan generasi kita sungguh berat. Kukira kita beruntung karena lahir di masyarakat baru, hidup dengan baik. Namun kenyataannya, kita tak punya air bersih untuk diminum dan terkena penyakit aneh. Benar. Bukan hanya kalian yang mengalami hal ini. Seluruh air di bumi telah tercemar. Orang-orang di daerah lainnya tidak jauh lebih baik. Kita manusia dan semua spesies laut mengalami hal yang sama. Mereka tidak dapat hidup di air. Dan meskipun tidak hidup di air, bukankah kita juga menderita? Benar. Kalian tinggal di desa ini, berpikir tak ada air bersih di sini, sehingga menyebabkan penyakit aneh. Tetapi ada banyak orang di tempat lain yang juga terkena penyakit aneh. Pernahkah kalian mendengar tentang desa kanker dan desa leukemia itu? Bahkan ada desa kanker. Seluruh air di bumi telah tercemar. Begitupun dengan udara. Kata orang, ini adalah ambang batas bahaya untuk polusi air. Ambang batas bahaya? Ya, sudah tak ada harapan. Situasinya hanya bisa makin memburuk dan tidak mungkin bisa membaik. Di masa mendatang, orang-orang hanya bisa mengalami siksaan berbagai penyakit yang tak akan bisa disembuhkan. Mereka akan kesakitan sampai tersiksa hingga mati. Inilah masa depan yang akan dihadapi umat manusia. Dengan mengobati penyakit mereka sekarang, kau hanya bisa meringankan rasa sakitnya. Tidak bisa mengatasi masalah mereka dari akarnya. Itu benar sekali. Aku juga tahu, tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lupakan tentang menyelamatkan orang lain. Selamatkan diri kita sendiri saja. Benar. Kita sendiri bahkan tak bisa bertahan hidup. Ini jelas malapetaka dahsyat. Hah? Apa hubungannya itu dengan kedatangan Tuhan kembali? Iya, apa hubungannya? Dalam Yohanes 16 ayat 12-13, Tuhan Yesus berfirman, masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan selama malapetaka. Ketika semua malapetaka selesai, Tuhan akan membuat sekelompok pemenang. Lalu mereka akan diangkat ke kerajaan surga. Ini menggenapi firman di kitab Wahyu ini.
Ini orang-orang yang berhasil keluar dari kesengsaraan hebat. Mereka telah membasuh pakaiannya dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Gempa bumi, lari! Cepat, lari! Cepat, lari! Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami agar dapat bertahan selama bencana ini. Amin. Ya Tuhan, hidupkan mati kami ada di tangan-Mu. Tolong lindungi dan bimbinglah kami. Pusat jaringan gempa bumi Tiongkok pada pukul 14.28 tanggal 12 Mei 2008 CST terjadi gempa bumi berkekuatan 8,0 di Kabupaten Wenchuan, Provinsi Sichuan. Epicentrum terletak di 31 bintang utara, 103,4 ujung timur. Selain Jilin, Holinjiang, dan Xinjiang, di mana tidak ada laporan terjadinya guncangan, semua provinsi dan kota lainnya merasakan gempa. 69.227 orang meninggal dunia, 17.923 orang hilang, dan 374.643 orang cedera. 19.930.300 orang hilang. Kompetisi menyanyi antara aku dan Penatua Wang. Tuhan sungguh telah kembali. Keluar, jangan berbicara. Penatua, bocah, Keluar. jangan dorong aku. Tutup Aku mulutmu. bukan anak muda, mengapa kau tak hormati penatuamu? Keluar. Saudara, kita orang yang percaya Tuhan adalah keluarga. Kami bukan keluargamu. Keluar. Keluar. Lepaskan. Keluar. Kau mau apa, Petua? Keluar. Aku sudah susah payah ke sini untuk bertemu Penatua Wang. Aku ingin meminta bimbingannya. Keluar. Penatua. Keluar. Penatua. Baiklah. Lihat. Penatua. Aku mau menyanyikan lagu pujian untuk kalian. Dengarkan baik-baik. Baik. Baik. 以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，在空中与主相遇。 这样我们就要和主永远同在，永远同在。 Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagus. Apa kalian memahami lagu pujian itu? Iya. Bisa menyanyikannya? Tidak. Jika menyanyikan ini saja tak bisa, bagaimana kalian memberitakan Injil? Pulanglah. Pergi. Jangan mempermalukan dirimu coba memberitakan Injil. Aku yakin kau dapat menyanyikan lebih banyak lagu pujian. Benar. Penatua, aku juga sudah pelajari beberapa lagu pujian. Menyanyilah. Baik. 耶稣的再来，对于能接受真理的人，是一个极大的拯救。对于不能接受真理的人，就是被定罪的记号。你们当选择自己的路。 当选择自己的路，不要做亵渎圣灵、弃绝真理的事，不要做无知狂妄的人，当作顺服圣灵引导，
渴慕寻求真理的人，这样对你们才有益处，对你们才有益处。 Amin. Lagu pujian ini cukup baru. Penatua, aku yakin kau juga bisa menyanyikannya. Aku belum pernah dengar lagu pujian itu sebelumnya. Dari bagian Alkitab manakah itu? Aku hanya ingin tanya apa lagu ini bagus atau tidak. Bagus. Sekarang, apa kau ingin tahu dari mana asal lagu pujian itu? Hei, kau tak perlu katakan yang lain. Katakan saja dengan jelas mengapa Tuhan kembali dengan berinkarnasi. Dan aku akan percaya bersamamu. Baik. Penatua, sejak Tuhan mulai bekerja di Israel, hingga penyaliban Tuhan Yesus hingga sekarang, 6.000 tahun telah berlalu, bukan? Ya, benar. Mengapa kau membicarakan itu? Selama 6.000 tahun, Roh Tuhan sudah terus bekerja di antara manusia. Apa natur berdosa manusia sudah teratasi? Apa kau mengakui kau masih bisa berbuat dosa? Berhentilah mengoceh. Jangan bicara tentang yang lainnya. Katakan saja mengapa Tuhan kembali dengan berinkarnasi. Jika kau bisa jelaskan ini, baru kita bicara. Ya, bisakah kau menjelaskannya? Penatua, ini ada 2 bagian. Maukah kau membacanya? Aku saja. Bagian ini. Oke. Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan bicaralah identitas lebih roh. keras. Karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Aku tak bisa mendengarmu. Jika dia coba menyelamatkan manusia secara langsung menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya. Sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, dia dapat secara pribadi mengerjakan firman itu dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar dan melihat sendiri firman-Nya, dan terlebih lagi memperoleh firman-Nya, dan dengan cara ini sepenuhnya diselamatkan. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging dan darah yang akan menerima keselamatan yang demikian agung. Tidak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan. Jika roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, manusia akan dibunuh atau ditawan sepenuhnya oleh iblis karena manusia tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Ditawan sepenuhnya. Aku akan bacakan. Pekerjaan paling bernilai bagi manusia yang rusak adalah pekerjaan yang menyediakan kata-kata yang akurat, tujuan yang jelas untuk dikejar, dan yang bisa dilihat serta disentuh. Hanya pekerjaan yang realistis dan bimbingan di saat yang tepatlah yang cocok dengan selera manusia. Dan hanya pekerjaan nyata yang dapat menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak dan bejat. Hal ini hanya dapat diraih oleh Tuhan
yang berinkarnasi. Hanya Tuhan yang berinkarnasilah yang dapat menyelamatkan manusia dari watak lamanya yang rusak dan bejat. Meskipun roh adalah esensi yang melekat pada diri Tuhan, pekerjaan semacam ini hanya dapat dikerjakan oleh dagingnya. Jika roh bekerja sendiri, tidaklah mungkin pekerjaannya akan efektif. Ini kebenaran yang nyata. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jilid 1. Penatua, apa kau memahami firman ini? Bukankah firman ini sudah cukup jelas? Firman ini jauh lebih jelas daripada kata-katamu. Andai kau minta aku membacanya dari tadi, aku akan. Kata pengantar. Meskipun banyak orang percaya kepada Tuhan, hanya sedikit yang memahami apa arti beriman kepada Tuhan. Lihat, kita sudah menjadi manusia lumpur. Hebat, Saudara Lee. Di usiamu, kau masih berkendara seperti anak muda. Aku tidak sejak kau dahulu. Dahulu saat bersepeda di jalan, aku ingin membalap mobil-mobil kecil. Saudara Lee. Gawat. Gawat. Badai pasir akan datang. Ayo cepat.
这样一个让神伤透心、背起身去找那饿着的人类，会走向河。